Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Bapak Ahmad Mujib yang telah memberikan waktu dan tempatnya kepada kami untuk memaparkan dan menjelaskan mengenai sejarah pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Kelompok kita terdiri dari Eka Nurul Azmi, Eni Rahmawati, Ida Murabi Hadiana, dan Khairunisa Azhara. Sejarah singkat Bani Abbasiyah. Pendiri Bani Abbasiyah yaitu Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Pada tahun 750 sampai 754 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Al-Mansur pada tahun 754 sampai 775 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Al-Mahdi pada tahun 775 sampai 785 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Harun Al-Rasyid, yang dimana pada kekhalifahan ini puncak kejayaan dinasti Abbasiyah. Kemudian dilanjut oleh Khalifah Al-Ma'mun dan khalifah yang terakhir adalah Al-Mu'tasim. Selanjutnya, dalam perjalanan sejarah Islam, pendidikan Islam mengalami kejayaan dan kegemilangan yang sangat pesat, yakni pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Kegemilangan yang dicapai umat Islam pada saat itu telah mengukir sejarah yang dikenal dengan zaman keemasan Islam yang meliputi segala bidang, terutama ilmu pengetahuan, ekonomi, dan administrasi pemerintahan. Ditandai dengan tumbuh subur lembaga-lembaga pendidikan Islam, eksisnya majelis-majelis yang membahas berbagai ilmu pengetahuan, munculnya ulama-ulama dan ilmuwan-ilmuwan yang terintegrasi dalam dirinya sebagai seorang ilmuwan sekaligus sebagai seorang ulama, terintegrasi ilmu umum dengan ilmu agama. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, yaitu faktor dari dalam ajaran Islam itu sendiri, yang dimana mendorong manusia untuk menuntut ilmu. Adanya usaha-usaha penerjemahan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab, pemerintah atau khalifah mempunyai perhatian yang besar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, tersedianya fasilitas-fasilitas yang mendukung dan stabil, sehingga majunya ekonomi pada saat itu. Kemudian mengenai pembahasan akan dijelaskan oleh Saudari Eka Nurul Azmi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Satu, kurikulum pendidikan apa saja yang berkembang pada masa Abbasiyah? Yang pertama ada kurikulum menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ditampilkan di sini dengan pertimbangan bahwa namanya sangat termasyhur dan banyak diikuti di kalangan umat Islam. Khususnya kaum Sunni, ia membagi ilmu ke dalam 3 pendekatan, yaitu ada pembagian ilmu dari segi sumbernya, pembagian ilmu dilihat dari segi jauh dekatnya, dan ketiga pembagian ilmu dari segi hukumnya. Dan yang kedua ada kurikulum menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menyusun kurikulum yang sesuai dengan akal dan kejiwaan peserta didik, dengan tujuan agar peserta didik menyukai dan bersungguh-sungguh mempelajarinya. Sehubungan dengan ini, Ibnu Khaldun membagi ilmu menjadi 3 macam, yaitu A. Kelompok ilmu lisan atau yang disebut dengan bahasa, ilmu tentang tata bahasa, gramatika, sastra, dan bahasa yang tersusun secara puitis atau syair.
B. Kelompok ilmu nakli, yaitu ilmu yang diambil dari kitab suci dan sunnah Nabi. C. Kelompok ilmu nakli, yaitu ilmu yang diperoleh melalui kemampuan berpikir. Lembaga pendidikan apa saja yang tumbuh di masa Abbasiyah? Selain masjid, kutab, al-badiyah, istana, perpustakaan, dan al-bimaristan, pada zaman dinasti Abbasiyah, ini telah berkembang pula lembaga pendidikan berupa toko buku, rumah para ulama, majelis ilmu, sanggar kesusastraan, observatorium, dan madrasah. Penjelasan lebih lanjut tentang berbagai lembaga pendidikan Islam yang tumbuh pada zaman Abbasiyah ini dapat dikemukakan sebagai berikut. A. Al-Hawanit Al-Warokin atau toko buku. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa pada zaman Abbasiyah merupakan puncak kejayaan Islam dalam bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan tersebut mendorong lahirnya para pengarang, mendorong lahirnya industri pembukuan. Dan industri perbukuan mendorong lahirnya toko-toko buku yang dalam bahasa Arab disebut Al-Hawanit Al-Warokin. B. Manazil al-ulama atau rumah-rumah para ulama. Pelaksanaan kegiatan belajar di rumah pernah terjadi pada awal pemula Islam, yaitu pada saat sebelum tumbuhnya masjid. Rasulullah SAW misalnya pernah menggunakan rumah Al-Arqam, Dar Al-Arqam bin Abi Al-Arqam sebagai markas tempat bertemunya para sahabat dan pengikut Nabi, dan mengajar mereka tentang dasar-dasar agama yang baru, serta membacakan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan. Selanjutnya, rumah yang digunakan sebagai majelis ilmu yang didatangi para pelajar dan para guru untuk mematangkan ilmunya adalah rumah Imam Al-Ghazali 504 Hijriah yang menerima para siswanya di rumahnya itu. Demikian pula rumah Yakub bin Kalas, Wazir Al-Aziz Billah Al-Fatimi, rumah Sulfi Ahmad bin Muhammad Abu Thohir 576 Hijriah di Iskandariyah digunakan sebagai tempat untuk kegiatan ilmiah. C. Al-Solun Al-Adabiyah, Sanggar Sastra. Al-Solun Al-Adabiyah ini mulai tumbuh sederhana pada masa pemerintahan Bani Umayyah, kemudian berkembang pesat pada zaman Abbasiyah, dan merupakan perkembangan lebih lanjut dari perkumpulan yang ada pada zaman Khulafaur Rasyidin. Hal ini sejalan dengan kebiasaan khalifah pada zaman Islam yang biasanya merencanakan program dalam urusan yang bersifat duniawi, namun meminta fatwa dari segi agama. Dan atas dasar ini, maka di antara syarat yang terpenting dari seorang khalifah adalah memiliki ilmu yang dibutuhkan untuk berijtihad. Belajar. Adapun dalam pengertian yang lazim digunakan, madrasah adalah lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah yang mengajarkan ilmu agama dan ilmu lainnya dengan menggunakan sistem klasikal. Dalam sejarah madrasah ini mulai muncul di zaman Khalifah Bani Abbas sebagai kelanjutan dari pendidikan yang dilaksanakan di masjid dan tempat lainnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nisa. Kepadanya kami persilahkan. Perpustakaan dan observatorium dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan yang terjadi di zaman Abbasiyah, maka didirikan pula perpustakaan, observatorium, serta tempat penelitian dan kajian ilmiah lainnya. Tempat-tempat ini juga digunakan sebagai tempat belajar mengajar dalam arti yang luas, yaitu belajar bukan dalam arti menerima ilmu dari guru sebagaimana yang umumnya dipahami, melainkan kegiatan belajar yang bertumbuh pada aktivitas siswa, seperti belajar dengan cara memecahkan masalah, eksperimen, belajar sambil bekerja, dan penemuan.
Al-ribat. Secara harfiah, al-ribat berarti ikatan yang mudah dibuka. Yang umum, al-ribat adalah tempat untuk melakukan latihan, bimbingan, dan pengajaran bagi calon sufi. Di dalam al-ribat tersebut terdapat berbagai ketentuan atau komponen yang terkait dengan pendidikan tasawuf. Salah komponen dulu yang terdiri dari syekh besar, mursyid, guru utama, murid, asisten guru, dan mufid, fasilitator. Murid pada al-ribat dibagi sesuai dengan tingkatannya, dari ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah. Adapun bagi yang terus diberikan pengakuan berupa ijazah. Az-zawihah secara harfiah berarti sayap atau samping, sedangkan dalam arti yang umum, az-zawiyah adalah tempat yang berada di bagian pinggir masjid yang digunakan untuk melakukan bimbingan wirid dan berzikir untuk mendapatkan kepuasan spiritual. Dengan demikian, az-zawiyah dan al-ribat fungsinya sama, namun dari golongan organisasinya, al-ribat lebih khusus daripada az-zawiyah. Yang ketiga, tradisi ilmiah akan disampaikan oleh Mbak Dian. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu tradisi ilmiah. Jadi di sini apa tradisi ilmiah akademik pada zaman dinasti Abbasiyah? Tradisi ilmiah bisa kita artikan sebagai kebiasaan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu yang sudah memasyarakat digunakan secara merata di kalangan ilmuwan. Tradisi ilmiah yang tercipta pada masa Bani Abbasiyah dan masa sebelumnya diantaranya yang pertama ada munazarah atau berdebat. Munazarah secara sederhana artinya saling memberikan pendapat dan argumentasi tentang suatu masalah kajian ilmiah atau penetapan hukum syariat pada suatu masalah. Tradisi ini digunakan untuk menguji tentang kedalaman ilmu pengetahuan, ketajaman analisis, serta kekuatan argumentasi yang dimiliki oleh masing-masing dari mereka. Dengan munazarah berdebat ini menjadikan apresiasi dan pengakuan dari publik secara terbuka dan demokratis tentang kepandaian dan keunggulan seorang ilmuwan. Selanjutnya ada rila ilmiah. Rila ilmiah berarti melakukan perjalanan atau pengembaraan dari suatu daerah ke daerah lainnya dalam rangka menuntut ilmu dan melakukan penelitian terhadap suatu masalah. Tradisi ini terjadi sering dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan tersebarnya ilmuwan pada berbagai wilayah tersebut. Keadaan ini mengharuskan seorang pelajar mengunjungi ulama atau guru pada suatu negeri. Selanjutnya ada penerjemahan. Penerjemahan dapat diartikan sebagai mengalihkan bahasa pada suatu buku ke bahasa lainnya, sehingga dapat memudahkan seseorang untuk memahami kandungan dari bacaan tersebut. Misalnya buku bahasa Latin diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau sebaliknya. Tradisi ini terjadi akibat dorongan, keingintahuan, dan keperluan para ilmuwan untuk menjelaskan tentang suatu masalah. Yang selanjutnya yaitu mengoleksi buku dan mendirikan perpustakaan. Mengoleksi buku merupakan kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengatur buku dalam berbagai ilmu pengetahuan, baik agama maupun umum. Tradisi mengoleksi buku ini tumbuh sejalan dengan adanya tradisi penghormatan yang tinggi pada para ilmuwan serta tradisi membaca dan menulis buku. Dengan memiliki buku yang lengkap, maka seseorang akan dikenal namanya dan dikunjungi oleh para pelajar dan penuntut ilmu dari berbagai wilayah Islam. Kegiatan mengoleksi buku ini bukan hanya terjadi pada perorangan, melainkan juga terjadi secara kelembagaan seperti kantor-kantor pemerintahan atau istana raja. Yang selanjutnya yaitu membangun lembaga pendidikan. Yang dimaksud lembaga di sini adalah tempat atau wadah yang digunakan
digunakan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan pelatihan, baik yang bersifat formal, non-formal, dan informal. Seperti contoh pada masa kekuasaan Khalifah Abbasiyah telah muncul lembaga pendidikan seperti Al-Hawanit Al-Waridin atau toko buku, Al-Manazil Al-Ulama atau rumah para ulama, Al-Salon Al-Abadiyah atau sanggar sastra. Selanjutnya, kesimpulan akan dipaparkan oleh Eni. Baik, terima kasih kepada para presentator yang telah memberikan pemaparannya mengenai pembahasan kali ini. Saya kali ini akan membacakan sebuah kesimpulan dari pembahasan sejarah pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Kesimpulannya ialah lembaga pendidikan Islam yang tumbuh pada zaman dinasti Abbasiyah selain masjid, kutab, al-badi'ah, istana, perpustakaan, dan al-bimaristan. Sedangkan kurikulum pendidikan pada zaman Bani Abbasiyah dilihat dari segi muatannya telah mengalami perkembangan sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Sedangkan tradisi ilmiahnya bisa kita artikan sebagai kebiasaan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu yang sudah memasyarakat digunakan secara merata di kalangan ilmuwan. Baik, terima kasih kepada semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ketika diskusi besok. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq walhidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.